kenapa kok kemudian mereka ini menyasar anak-anak? Kalau kita rangkumkan begitu Ibu-Ibu ya, itu gabungan dari berbagai macam alasan. Alasan yang pertama itu, yang ini memang nggak akan mungkin mereka sampaikan itu secara terbuka, tapi kalau hari ini sih sudah ada, kita bisa menemukan mereka membicarakan persoalan sifatnya syahwat ini juga dengan terbuka. Apa yang dimaksudkan dengan alasan syahwat di sini? Karena menyasar anak-anak itu bagi mereka itu lebih nikmat, lebih lembut katanya begitu. Itunya masih, kalau ibaratnya zaman dulu kita menyebut masih perawan. Nah itu karena kalau mereka yang sudah biasa dipakai jalan belakang itu kan yang namanya sphincter atau semacam karet yang melingkari otot yang akan berfungsi untuk menutup jalan belakang mereka itu kan sudah longgar. Ketika kemudian sudah longgar, itu nggak semata-mata itu bagi mereka mengurangi kenikmatan, tapi sebenarnya membawa mereka juga ada pada kondisi seperti BAB-nya itu yang merembes terus, bau dan seterusnya. Jadi ada alasan kemudian mereka mengejar, menyasar anak-anak. Yang kedua, menyasar anak-anak itu tentu saja lebih mudah dilakukan, lebih murah, ya, dan lebih visible untuk kemudian mendapatkan keberhasilan. Karena kalau dengan orang dewasa, mereka mengharuskan ada modal-modal yang mereka butuhkan. Apa modal tampilan fisik mereka yang juga dianggap menarik kah? Ataukah kemudian kalau kemudian dia mau membeli berarti dia harus menyediakan harga tertentu yang harus dia siapkan uangnya. Sementara kalau anak-anak, apalagi kemudian ini anak-anak yang dalam kondisi rentan, lemah, yang dalam keadaan miskin, tidak biasa memegang uang saku, tidak biasa mendapatkan hadiah. Ketika kemudian dia dikasih hadiah semangkuk bakso oleh tukang bakso, dikasih semangkuk es campur oleh tukang jualan es, satu es krim, itu sudah cukup ternyata untuk kemudian membuat mereka itu merasa worth it untuk mengikuti apa maunya si pemberi tadi. Disuruh melakukan, kemudian akhirnya menjadi korban kekerasan seksual atau perkosaan pun mereka mengira itu adalah sesuatu harga yang berharga, yang layak, karena memang mereka tidak pernah mendapatkan es krim tadi, minuman tadi, makan seperti bakso tadi, yang itu kemudian cukup menggoda mereka untuk kemudian memenuhi apa yang diminta, gitu. Ya mudah dari sisi kalau kemudian mau memaksa sekalipun, kekuatan yang seperti apa tuh yang dimiliki oleh seorang anak dibandingkan ketika dia berada dengan orang dewasa. Diberi ancaman, dibikin sedemikian menakutkan, akal kemampuan berpikir seorang anak belum memiliki kesempurnaan untuk bisa mendudukkan mana resiko besar, mana resiko kecil, mana yang sesungguhnya itu merupakan satu bahaya, mana yang tidak. Mereka tidak memahami hal tersebut, belum memahami hal tersebut, sehingga kemudian mau dipaksa pun, mau diperkosa dengan adu fisik pun itu juga memungkinkan dilakukan, dan ya lemah ya. Dari sisi yang lain ternyata itu juga ada target untuk melakukan duplikasi diri mereka, profil mereka. Ya, kalau mereka tuh mau mengkader orang, kalau mereka mau menginginkan komunitas mereka, eksistensi mereka itu tetap ada, maka ketika mereka berhasil mendapatkan kader itu dari anak, pada saat mereka masih anak, itu artinya peluang untuk eksistensi kaum mereka yang akan meneruskan itu lebih panjang. Kenapa kok bisa anak-anak yang kemudian disasar ini akhirnya tadinya sepertinya terbaca sebagai korban, tapi kemudian mengapa mereka itu akhirnya menjadi pelaku? Karena pada saat kemudian mereka itu disasar oleh kaum LGBT ini, mereka itu tidak hanya dipaksa atau kemudian diberikan sebuah pengalaman peristiwa traumatik, tidak, tetapi
diperkenalkan juga dengan pengalaman pertama merasakan kenikmatan seksual yang salah tadi. Jadi mereka itu juga dipuaskan, dan kita bisa bayangkan ketika kemudian sebelumnya itu tidak pernah ada memori tentang aktivitas seksual dan kenikmatan seksual pada seorang anak, lalu itu menjadi pengalaman pertamanya, maka itu menjadi semacam template dalam benak mereka, dalam rasa mereka, untuk kemudian mempengaruhi bagaimana kemudian mereka itu akan merencanakan atau menginginkan ketika melakukan atau mencari kenikmatan seksual di masa yang akan datang. Nah, disitulah mengapa itu menjadi sebuah proses kaderisasi sebenarnya.